Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi hari ini kita akan melaksanakan kuliah algoritma dan pemrograman untuk pertemuan 13 ya. Pertama, saya share screen dulu. Oke, pertama kalian silahkan isi absen dulu di sini ya. Oke, ini ada yang masih belum absen nggak nih? Oke, buat yang belum absen nanti pas akhir kuliah aja ya. Sekarang kita langsung masuk ke materinya. Oke. Nah, hmm, no. Oke, jadi hari ini kita akan bahas tentang sensor ultrasonik atau sensor jarak. Tapi sebelumnya nanti eh, kalau ada pertanyaan, kalian bisa langsung open mic ya untuk bertanya atau lewat chat juga bisa. Kita hari ini kuliahnya mungkin akan sangat singkat ya. Soalnya saya nggak akan nunggu-nunggu buat kalian nyelesain programnya ya. Nanti diikutin aja. Oke, kita mulai dari teori dasarnya dulu. Jadi sensor ultrasonik atau disebut dengan sensor jarak ya. Soalnya karena ini dipakai untuk mengukur jarak sebuah benda terhadap sensor itu. Bekerja dengan memanfaatkan pantulan gelombang suara yang dibangkitkannya sendiri. Dengan memperhatikan jeda waktu antara pembangkitan dan penerimaan gelombang, suara tersebut
maka jarak benda di depannya bisa diketahui. Oke, kemudian sensor ultrasonik itu rangkaiannya seperti ini. Kemudian pin-pinnya itu ada 4 ya. Oke, sensor yang dipakai itu tipenya ini, HCSR04. Di Tinkercad ini juga ada, nanti kita pakai ini. Kemudian pinnya itu ada 4 ya. Nanti, Mohon maaf Bapak, suaranya tidak terdengar. oh ya, sorry, tadi saya belum ini ya. Ya, oke. Ya, kalau gitu saya ulangi lagi ya. Jadi nanti eh, untuk ini kita kuliahnya bakalan singkat ya. Saya akan langsung bikin rangkaiannya nanti. Kemudian tulis programnya juga nanti kalian ikuti sambil buka laptopnya masing-masing atau buka HP-nya masing-masing ya. Kemudian kalau ada yang ingin bertanya, silakan langsung bertanya. Nanti open mic kayak yang tadi atau lewat chat juga nggak apa-apa. Oke, kemudian kita lanjut ke sini ya. Jadi kalau sensor ultrasonik itu dia punya 4 pin. Yang pertama yang ground itu nanti dihubungkan ke ground, kemudian pin echo. Nah, pin echo ini saya tulis di sini. Ini merupakan receivernya ya. Kita sebut sebagai receivernya. Yang menerima gelombang yang dipantulkan nanti ini dihubungkan ke pin 7. Sementara trig itu adalah pin transmitternya. Artinya eh, yang mengirimkan gelombang suara nanti ke bendanya itu. Ini dihubungkan ke pin 6. Kemudian yang pin VCC nanti ke pin 5 volt gitu. Kemudian sebelum kita buka Tinkercad-nya ya, saya mau jelasin lagi tentang cara kerja dari sensor ultrasonic ini. Kita pakai slide yang ini. Oke. Nah, ini adalah modul yang kalian pakai nanti di praktikum ya. Saya nggak tahu apakah udah praktikum atau belum ini untuk ultrasonic. Tapi yang kalau belum, nanti kalian pakai ini modulnya. Kemudian untuk cara kerjanya ya. Pertama, sensor ultrasonik itu dia nanti mengirimkan gelombang suara. Dia mengirimkan gelombang suara yang besar frekuensinya adalah 40.000 Hz ya. Dan ini berada di atas jangkauan pendengaran manusia. Kalau yang kita kenal itu, kalau nggak salah, batas maksimum frekuensi yang bisa didengar manusia itu adalah 22 kHz kalau nggak salah ya. Maka kalau di 40 kHz ini kita nggak bisa dengar sebagai manusia. Nah, kemudian gelombang suara ini nanti bergerak di udara. Jika ada objek atau hambatan di jalurnya, maka gelombang tersebut akan dipantulkan kembali ke sensor. Gitu. Nah, kemudian nanti dia mengukur waktu tempuh dan nilai kecepatan udara gitu untuk menentukan nilai jarak antara si sensor dengan bendanya itu. Nah, diagram cara kerjanya itu ada di sini ya. Pertama si pin trigger itu dinyalakan. Dia dinyalakan selama 10 mikrosekon ya. Jadi sangat cepat banget. Sangat singkat waktu nyalanya 10 mikrosekon. Setelah ini dinyalakan nanti gelombangnya itu bakalan dikeluarkan dari transmitternya menuju ke bendanya itu. Kemudian objek ini akan memantulkan kembali gelombang tersebut sampai diterima oleh receiver gitu. Nah, waktu dari dia dipancarkan sampai diterima kembali oleh receiver, itulah yang akan diukur oleh Arduino nanti. Oke, jadi yang pin trigger itu dipakai untuk memancarkan gelombang, pin echo dipakai untuk menghitung waktu yang diperlukan dari dipancarkan sampai diterima kembali gelombangnya. Nah, kemudian hitung-hitungannya kayak gini ya.
Ini mungkin saya tulis di sini deh. Oke, jadi untuk menentukan seberapa besar itu jarak yang ditempuh oleh gelombang itu, kita menggunakan fakta bahwa kecepatan udara itu ya, atau mungkin pakai ini aja, mungkin pakai ini. Jadi kita tahu kalau kecepatan udara itu kan 340 meter per sekon ya. Nah, 340 meter per sekon ini kemudian diubah menjadi sentimeter per mikrosekon gitu. Kalau diubah jadi gini kan berarti 30 kali 10 pangkat 2 ya. Nah, kalau sekon jadi mikrosekon, artinya dia dikaliin dengan 10 pangkat minus 6. Pangkat 6 ya. Tuh. Nah, ini jadinya 340 dikali 10 pangkat minus 4 cm per mikrosekon. Atau tuh 234 0,034 cm per mikrosekon gitu. Nah, ini adalah kecepatan udara, kecepatan gelombang di udara gitu. Kemudian, misal kalau T itu adalah ini ya. T-nya itu adalah waktu yang diperlukan gelombang dari sejak dipancarkan hingga diterima kembali receiver ya. Kemudian, maka jarak yang ditempuh itu tentu adalah V dikali T gitu ya. X sama dengan V dikali T gitu. Nah, cuman karena oke ini tergambarin. Oke, misal di sini ada pin triggernya ya. Ini adalah transmitternya, ini adalah receivernya gitu. Jadi pertama gelombang dipancarin lewat sini, kemudian dia ketemu objek, objeknya mantulin gelombang, kemudian gelombangnya diterima kembali ke sini gitu. Nah, misal jaraknya ini adalah X. Jaraknya ini adalah X gitu. Maka X-nya itu adalah V dikali T. Nah, tadi karena dia bergerak bolak-balik ya, dia menempuh perjalanan 2 kali nih, maka yang ditempuh itu sebenarnya adalah 2X gitu. Yang ditempuh di sini itu adalah 2X. Nah, 2X itulah yang sama dengan VT. Sehingga nanti kita dapat X-nya itu sama dengan VT dibagi 2 atau 0,034 dikali per 2 dikali T atau 0,017 dikali T gitu. Nah, ini kita coba konversi lagi ya. 1 bagi 0,017. Nah, itu adalah 58,58. Oh, jadi ini sama dengan T dibagi 58 ya. 0,8 gitu. Nah, jadi rumusnya itu adalah si jarak tempuh itu kita tulis di sini. Jadi nanti jaraknya itu dapat diperoleh dari
waktu tempuhnya dibagi dengan 58,8 ya. Gitu. Nah, ini yang tertulis di modul praktikumnya nanti. Oke. Nah, berikutnya kita langsung cobain di Tinkercad ya. Oke, sinyalnya putus nyambung dari tadi. Oke, nanti ini saya upload di Eldiru juga. Pertama kita cobain program yang sederhana dulu, yang ini. Sambil saya jelaskan per barisnya maksudnya apa. Kalian bikin rangkaiannya seperti ini dulu, persis sama kayak ini. Kemudian nanti bikin programnya sama persis kayak ini juga. Oke, pertama sambil Arduino dulu, kemudian breadboard, baru di sini. Terus di sini kita cari ultrasonic ya. Nah, di sini ada dua sensor ultrasonic, yang ini sama yang ini. Kita ambil yang di tengah ini aja, yang pinnya ada 4. Kemudian seperti biasa, pertama yang 5 volt ya, kita set di sini dulu deh, gitu. Ini warnanya merah. Kemudian yang ground kita set di sini, warnanya hitam. Nah, kemudian yang VCC tentu ini ke 5 volt ya. Kemudian yang ground ini ke ground. Terus echo tadi dia ke 7 kalau nggak salah. Ini ke 7. Pakai warna orange. Kemudian yang trik ini ke 6 ya. Kita pakai warna kuning. Gitu. Oke, berikutnya kita langsung gini ya. Nah, yang pertama, kalau kita lihat di programnya itu, di sini dia pakai define ya untuk mendeklarasikan variabelnya. Jadi define echo 7 gitu sama define trig 6. Nah, itu. Nah, jadi ini maksudnya adalah kita mendeklarasikan variabel echo ke pin 7 sama variabel trig ke pin 6 gitu. Sebenarnya ini sama aja kayak ini ya, kemarin kita bikin gini, in echo sama dengan 7 gitu. Nah, gunanya sama untuk mendeklarasikan sebuah variabel. Cuman bedanya adalah kalau kita pakai yang ini, itu dia bakalan makan memori nanti. Sementara kalau pakai define, dia nggak perlu makan memori gitu. Jadi ini cuman
mereplace variabelnya doang, nggak ada memori yang dimakan. Jadi di sini kita lebih prefer pakai define ya, lebih ringan nanti programnya kalau pakai define. Kemudian yang bagian void setup, oke, di sini ada serial.begin 9600. Serial.begin 9600. Nah, jadi ini digunakan untuk memulai si serial monitor itu. Gitu. Kemudian di bawahnya kita set in mode dari echo. Nah, si echo itu bertindak sebagai input ya. Dia bertindak sebagai input. Oke, sementara si pin track dia berfungsi sebagai output gitu. Oke, nah jadi kenapa ini output, kenapa ini input? Jadi yang track itu kan tadi dia yang memancarkan gelombang ya, otomatis nanti dia yang bekerja sebagai outputnya gitu. Sementara echo itu adalah dia yang menerima gelombangnya itu, otomatis nanti dia bekerja sebagai input untuk ke Arduino-nya. Nah, kemudian di bagian void loop, pertama di sini kita, oke, digital write track, kemudian ada delay, kemudian digital write track ya. Oke, ini kita tulis dulu. Pertama, digital write track. Nah, si pin track kita bikin high dulu, kita nyalakan ya. Berapa lama kita nyalakan ini? Yaitu selama 10 microseconds gitu. Sementara yang setelah dinyalakan 10 microseconds, kemudian si track ini dimatikan gitu. Loh. Nah, jadi di sini kita pakai delay microseconds ya. Ini sebenarnya sama kayak yang kemarin juga, delay 10 gunanya untuk memberikan jeda. Cuman bedanya adalah kalau yang ini satuannya millisekon, yang ini satuannya microseconds gitu. Jadi ini jauh lebih lambat, jauh lebih cepat ini. Sorry, jauh lebih singkat ya waktunya. Nah, gitu. Jadi setelah dinyalakan kayak gini, itu artinya gelombangnya tuh sudah dipancarkan melalui transmitternya gitu. Nah, kemudian setelah dipancarkan, kita tentu pengen tahu berapa lama waktu yang diperlukan gelombang tersebut setelah dia dipancarkan, kemudian diterima kembali oleh receivernya. Nah, untuk mengetahui waktunya itu, kita pakai fungsi yang ini ya. Double selang sama dengan pulse in echo high. Oke, kita tulis dulu. Double selang sama dengan pulse in echo high. Nah, ini ada banyak baris perintah baru ya di sini. Jadi yang pertama double. Nah, double ini itu merupakan salah satu tipe data ya. Tipe data. Jadi mirip kayak in kemarin. Kalau in itu dipakai buat integer alias bilangan bulat. Kalau double itu dipakai untuk bilangan desimal. Gitu. Nah, kenapa kita pakai bilangan desimal di sini? Ini karena eh, waktu tempuh yang akan kita dapatkan nanti itu kan dalam satuan microseconds ya, angkanya banyak gitu. Angkanya banyak, kemudian setelah waktunya setelah waktunya didapat nanti itu dibagi dengan 58 supaya didapat jaraknya berapa gitu. Nah, supaya hasilnya itu lebih akurat, tentu kita lebih memilih pakai bilangan desimal ya, supaya hasilnya koma-komaan nanti.
Kalau bilangan integer, ya nanti bakalan dibulatin hasilnya gitu. Makanya di sini lebih prefer pakai bilangan desimal ya, gitu. Makanya kita pakai double. Nah, kemudian selang ini adalah variabel untuk selang waktunya berapa. Dari dia dipancarkan sampai diterima kembali oleh receiver-nya itu. Nah, lalu, nah ini yang penting itu adalah pulse in ya. Jadi pulse in ini itu digunakan untuk mengukur durasi pin echo bernilai high. Gitu. Berapa lama pin echo ini bernilai high? Nah, pertanyaannya adalah kapan pin echo bernilai high, kapan dia bernilai low? Itu gampang ya. Jadi si echo ini dia bernilai high tepat setelah gelombangnya itu dipancarkan oleh transmitter gitu. Kemudian setelah gelombangnya itu kembali ke receiver, secara otomatis nanti pin echo-nya itu akan bernilai low gitu. Maka ketika kita pakai fungsi pulse in ini, dia nanti akan mengukur berapa lama waktu yang ditempuh oleh gelombang itu sejak dipancarkan sampai balik lagi ke receiver-nya itu. Gitu. Nah, kemudian setelah waktunya didapat, nanti kita hitung jaraknya pakai selang dibagi 58 ya. Kemudian, nah dua baris yang ini dipakai untuk menampilkan nilai jaraknya di dalam serial monitor. Jadi serial dot print jarak sama serial dot print centimeter gitu. Delay 1000. Nah, ini kalau kita cobain ya. Maka di serial monitor nanti akan muncul kayak gini. Kita learn. Nah, jadi dengan 113,67 cm. Ini jarak benda ke sensor ultrasoniknya. Ini bisa diubah-ubah ya. Misal kalau dideketin berarti gini, jadi 35. Kalau dijauhin lagi jadi 119 ya. Gitu. Oke, ini dicobain sendiri dulu ya. Kalau ada pertanyaan silakan langsung bertanya. Kita istirahat dulu sebentar sebelum lanjut ke program berikutnya. Bapak punten, saya belum absen ya Pak. Tadi jaringannya putus-putus Pak. Namanya siapa? Saya Nur Sultan Al-Fawaya Pak. NIM belakangnya 030 Pak. Oke. Sama Bapak saya juga Pak. Saya juga Bapak. NIM-nya berapa? 002. Oke, terus Terima kasih Bapak. Aku NIM-nya berapa? 162 Pak. NIM 150 Bapak. Oke, itu aja. Ada lagi? 150 Pak. Ya udah. Oh ya, terima kasih Bapak. Ya, kenapa ini Haza Aulia 022 ya? Oke. Nah, berikutnya ini mungkin saya upload dulu dari sini. BCD.
Hmm. Oke, ini modul praktikumnya udah saya upload di Eldiru ya. Nah, sekarang kita cobain program yang ada di sini. Nah, ini sebenarnya dia ngukur sama juga, ngukur waktu tempuh sama jarak juga. Cuman nanti yang khusus buat jarak bendanya itu dibikin sebuah fungsi yang terpisah dari void loop-nya itu gitu. Nah, ini kita copy ya. Nggak bisa di copy sih, ditulis ulang nih. Oke, kemudian ya, pertama ini pintu. Jadi di sini dia pakai float ya. Oke, nanti aja deh. Nah, yang ini kita akan edit sedikit. Kita tambahin fungsi yang khusus untuk menghitung jaraknya ya. Jarak benda. Nah, jadi pertama si pin trignya itu dibikin low, kemudian ada delay 2 mikrosekund, dibikin high, delay 10 mikrosekund, kemudian dia dibikin low lagi gitu. Oke, kita ketik digital write trig low delay microseconds 2, kemudian digital write trig high delay microseconds 10, kemudian digital write trig high low. Nah, ini setelah diketik ini nanti gelombang suaranya akan dipancarkan ya dari transmitter. Kemudian di sini mulai dihitung durasinya berapa pakai pulse in, kemudian nanti jaraknya dibagi dengan, nah ini durasinya dibagi dengan 58,2 di sini. Oke, nah sebelumnya ini, jadi di sini dia pakai float ya. Nah, float ini juga termasuk sebuah tipe data ya. Dia termasuk tipe data. Jadi dia tuh mirip seperti double. Mirip seperti double. Artinya dia juga digunakan untuk variabel yang bentuknya bilangan desimal ya. Cuman kapasitasnya itu lebih rendah daripada double. Kalau ini 4 byte, kalau double itu nanti 8 bit gitu. Yang ini 4 bit, yang double 8 bit. Jadi ini lebih ringan ya daripada double. Nah, sekarang kita tulis float durasi itu sama dengan tadi pulse in echo high, kemudian float jarak itu sama dengan durasi dibagi dengan 58,2 ya. Nah, kemudian ya ini yang penting juga nih. Jadi untuk sebuah fungsi yang membedakannya dengan sebuah prosedur itu adalah bagian yang ini ya. Ada return-nya. Ada sesuatu yang dikembalikan dari suatu fungsi itu. Dalam hal ini itu adalah si jarak itu. Return jarak gitu. Tambahin delay 500. Kemudian di sini kita tambahin return jarak kita. Nah, jadi ini udah beres fungsinya. Kemudian fungsi ini itu nanti kita panggil lagi di dalam void loop ya.
Jadi di sini kita tulis jarak benda. Nah, kemudian di bawahnya itu, nah di sini ada while serial.available. Ini kita tulis dulu while serial.available tidak sama dengan 0, maka nanti waktunya itu didefinisikan seperti ini, kecepatannya itu jarak dibagi waktu. Gitu. Oke, jadi float waktu itu sama dengan serial parse float, serial.parse float. Sementara float kecepatan itu sama dengan jarak benda dibagi dengan waktu. Nah, setelah ini kemudian oke, mungkin ini saya jelasin dulu ya. Jadi yang while serial.available ini, yang serial.available ini maksudnya apakah ada sesuatu yang diinputkan ke serial monitor gitu. Kalau ada yang diinputkan ke serial monitor, maka nilainya itu tidak sama dengan 0. Kalau nggak ada, berarti nilainya sama dengan 0 gitu. Nah, ini artinya baris-baris di bawahnya ini itu hanya akan dijalankan kalau ada sesuatu yang diinputkan ke serial monitor gitu. Apakah ada inputan ke serial monitor? Sama dengan 0 jika ada, jika tidak ada ya. Tidak sama dengan 0 jika ada, gitu. Nah, kemudian yang ini adalah fungsi yang kita pakai untuk menginput nilainya itu secara manual melalui keyboard ya. Masukkan nilai dari keyboard ke dalam variabel waktu. Nah, jadi waktunya tuh kita input secara manual nanti ke dalam serial monitornya tuh pakai parse float ini gitu. Oke, kemudian yang bagian bawahnya ini kita print ya, waktunya berapa, jaraknya berapa, kemudian kecepatannya juga berapa. Gitu. Oke, nah ini kita tulis saja lagi. Serial.print waktu, berarti ini serial.print waktu. Oke, kemudian serial.print jarak. Ini juga serial.print jarak benda. Kemudian di sini serial.print kecepatan. Serial.print kecepatan. Kemudian tambahin lagi di bawahnya aja. Serial.print ini buat satuannya ya, centimeter per second. Gitu. Kita pakai ln supaya enter ke baris baru nanti. Nah, ini harusnya udah jalan kalau nggak ada yang salah. Oke. Nah, kalau kalian lihat di serial monitornya masih belum ada yang berubah ya. Tapi kalau kita masukin misalnya angka 10 gitu, artinya waktunya 10 second. Oke.
Nah, keluar seperti ini ya. Jadi jaraknya itu nanti 117, waktunya 10, maka kecepatannya adalah 11,89 cm per sekon ya. Kemudian kalau kita ubah misal 20 ya, maka nanti keluar waktunya 20, jaraknya masih tetap, kecepatannya 5,95 cm per sekon. Oke, nah kurang lebih seperti itu cara bikin ini ya, untuk yang program kedua untuk sensor ultrasonik. Ini coba diperhatikan dulu ya. Kalau ada pertanyaan silakan langsung bertanya lewat open mic ya. Oke, berikutnya oke, di sini ada tugas. Jadi yang pertama, tulis ulang listing program pada contoh P4, program yang di atas. Perhatikan dan pahami penulisan sketch pada coding di atas. Mulai dari variabel yang digunakan, kemudian definisi fungsi pada dasar teori di atas. Oke. Ya, pertama ini tugasnya ya. Kemudian yang kedua, kasus GLBB dengan kecepatan awal V0, kecepatan akhir VT, percepatan A, dan jarak tempuh S. Misal, kasus seperti ini. Jika diketahui kecepatan awalnya adalah 2 meter per sekon sebagai sebuah konstanta, jarak S ini diperoleh dari inputan sensor ultrasonik, kemudian A dari inputan keyboard. Buatlah fungsi untuk menghitung kecepatan akhir menggunakan persamaan GLBB di atas. Tampilkan hasilnya pada LCD I2C. Buatlah inputan percepatan mulai 2, 6, hingga 8 meter per sekon kuadrat. Kemudian di sini ada catatan ya. Kalau ingin pakai perintah akar, kalian pakai SQRT gitu. Perhatikan sketch coding di dasar teori dengan baik dan teliti. Oke. Nah, ini tugas yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, buatlah nilai kecepatan akhir menggunakan perintah if dan else. Jika nilai lebih dari 10 meter per sekon, buzzer berbunyi, tetapi jika tidak, maka buzzer diam gitu. Oke. Nah, jadi ini tugasnya nanti ya, setelah kuliah ini nanti dikerjakan secara berkelompok ya. Ini belum saya upload di Eldiro, nanti saya upload ini. Oke, apakah tugasnya sudah jelas semua? Izin Bapak, sepertinya layarnya hitam. Layarnya hitam. Ini enggak kan?
Ini masih hitam nggak nih? Masih, Bapak. Loh, kok masa hitam? Kalau ini gimana? Hitam nggak nih layarnya? Masih, Pak. Loh, kalau ini gimana? Masih hitam? Masih, Masih Pak. Bapak. Hmm, coba ya. Kalau ini layarnya kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan Pak. Sudah, Pak. Oh, oke. Ya pokoknya nanti ini tugasnya kayak gini ya. Ini ada 3 bagian ini. Bagian pertama ini, bagian kedua ini, kemudian bagian ketiga yang ini. Tuh. Ini nanti didapat dari LDRU, kalian download yang modul ultrasonic ya. Gitu. Ini tugasnya kalau nggak salah mungkin sama dengan yang di praktikum kan juga nanti itu. Saya nggak tahu praktikumnya kalian udah sampai mana, tapi yang pasti itu sama ya tugasnya, karena ini pakai modul yang sama juga. Oke, dari sini ada pertanyaan nggak? Pak, maaf NIM 134 belum absen. Oke, 134. Ya, Pak, maaf, saya NIM 014 juga belum, Pak. oke, Azahra. Bapak maaf, NIM 206 belum absen. Oke, ada lagi? Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Makasih, Pak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin kita tutup kuliahnya sampai di sini ya. Bapak izin berarti tugasnya 3 tadi ya Pak? Ya, 3. tugasnya 3 tadi tuh. Tapi yang pertama itu ini cuman kalian tulis ulang ya kode yang di atas ini. Kemudian dijelaskan ya, dijelaskan variabel yang digunakan apa. Kemudian definisi fungsi pada dasar teorinya itu di atas. Itu seperti apa gitu. Untuk program 2 dan 3 berarti hanya programnya saja yang itu ya Pak, yang dibuat. Nah, untuk yang program 2 sama 3 itu mungkin lebih baik ini ya. Kalian bikin programnya, tapi nanti screenshotan hasilnya juga ditunjukkan gitu di laporannya. Nggak usah dijelaskan apapun, bikin programnya sama screenshotan hasilnya aja gitu. Baik Bapak, terima kasih. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya ini yang kasus AP2 ini kan apa ya? Ini kemungkinan modifikasinya cukup panjang nanti nih. Jadi kalian coba ulik-ulik sendiri ya. Kalau udah praktikum harusnya dikasih juga sih programnya nih. Dikasih listing code-nya itu. Oke, ini tadi kemudian di sini ada pakai LCD I2C juga tuh. Kalian cobain kalau LCD I2C itu dihubungkan kemana, kemudian pakai library mana juga. Ini bisa dicari di ChatGPT juga mungkin bisa ya. Nggak apa-apa pakai ChatGPT juga, nggak masalah sih. Yang penting nanti programnya jalan sesuai dengan perintah yang ada di sini, gitu. Kemudian yang perlu diperhatikan mungkin ini juga ya. Ini satuannya kan 2 meter per sekon gitu. Meter per sekon kuadrat. Nah, di program yang ini itu kalau kalian perhatiin tadi itu satuannya cm per sekon gitu. Nah, jadi nanti
di sini kalian harus konversi satuan ya, gitu. Agak teliti konversi satuannya. Jangan sampai salah. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin kalau nggak ada, kita tutup ya kuliah pada hari ini. Oke. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak.